perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, manusia terikat perjanjian dengan Allah. Perjanjian tersebut adalah tentang keberimanan mereka kepada Allah. Para rasul pun juga tak lepas dari perjanjian kepada Allah. Seluruh rasul yang diturunkan Allah ke dunia diutus untuk mengingatkan janji tersebut. Perjanjian manusia dengan Allah tersebut direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang turut mencatat janji tersebut terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 172 dan Al-Hadid ayat 8. Sedangkan perjanjian yang diambil oleh para rasul terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Perjanjian manusia kepada Allah terekam dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Ayat ini menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah merupakan sebuah peringatan dan pengingatan kepada kaum kafir yang terus-menerus tidak mau beriman. Padahal sudah banyak bukti secara nyata dan jelas diungkapkan, mulai dari ayat-ayat qauliyah hingga ayat kauniyah telah ditunjukkan. Lalu dalam firman-Nya tersebut Allah berhujjah dengan mengingatkan kembali janji dan kesaksian mereka ketika mereka dikeluarkan dari sulbi Adam. Beberapa riwayat hadis mengungkapkan mengenai janji manusia ketika keluar dari sulbi Adam, seperti dari riwayat Anas bin Malik, Umar bin Khattab, dan Ibnu Abbas. Namun Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengambil hadis riwayat Ibnu Abbas karena paling sahih. Sungguh Allah mengambil perjanjian dari punggung sulbi Adam di Nu'man pada hari Arafah, lalu dari tulang punggungnya Allah mengeluarkan seluruh keturunan yang Ia ciptakan. Lalu Allah tebarkan di hadapannya, kemudian Allah berbicara langsung, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami bersaksi. Hadis riwayat Ahmad. Kesaksian manusia yang telah dijadikan perjanjian oleh Allah ini berlaku selama di dunia hingga datangnya kiamat. Meskipun perjanjian itu terjadi ketika manusia keluar dari sulbi Adam, perjanjian ini berlaku bagi semua keturunannya secara individu, sesuai dengan keterangan Muhammad Sahl dalam tafsir Al-Tasturi bahwa tidak akan berdiri kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian, dan janjinya itu terlahir ke dunia. Dalam surah Al-Hadid ayat 8 dijelaskan mengenai keberimanan kepada Allah. Berikut bunyi ayatnya, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia, Allah, telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman. Menurut penafsiran Al-Mahalli dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah telah mengambil janji manusia ketika di alam arwah. Janji mengenai persaksian manusia atas Rabbnya yang telah diterangkan sebelumnya pada surah Al-A'raf. Isi perjanjian tersebut adalah menyangkut keimanan mereka kepada Allah. Persaksian manusia ketika di alam arwah ini membawa akibat untuk terus beriman kepada Allah. Namun karena sifat manusia yang lupa ketika mereka berada di dunia yang penuh kemewahan semu, mereka menjadi ingkar. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz memberikan penjelasan bahwa perjanjian manusia kepada Allah sejak dalam sulbi dan ketika di alam arwah menjadikan sebab mereka untuk beriman kepada Allah di dunia. Pada hari kiamat nanti manusia akan ditagih tentang janji beriman ini. Namun kebanyakan mereka lengah akan janji tersebut dan sangat menyesali kealpaannya. Tapi naasnya sudah terlambat. Pada hari tersebut penyesalan mereka sudah tidak berlaku lagi. Selain janji manusia pada umumnya mengenai persaksian dan keberimanan, Allah pun mengambil janji kepada para rasul. Janji para rasul ini direkam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 7. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri dan dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Dalam menerangkan ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa janji para rasul tersebut merupakan akibat dan efek domino dari sebab sebelumnya. Persaksian manusia sejak dulu menjadikan sebab perjanjian keberimanan kepada Allah, dan oleh karena sebab tersebut para rasul ini hadir di dunia. Namun sebelum mereka diutus Allah ke dunia, mereka telah terlebih dahulu dijanji oleh Allah, dan janji mereka sangatlah teguh. At-Tabari dalam tafsir Tabari menjelaskan perjanjian para nabi pada ayat tersebut bukan berkenaan mengenai keimanan seperti janji manusia pada umumnya. Janji para rasul tersebut terkait persoalan untuk saling meneguhkan antara satu nabi dengan yang lain, penyampaian risalah, serta tugas-tugas kenabian yang lain. At-Tabari mengungkapkan riwayat yang lain bahwa janji tersebut adalah tentang pertama kalinya Nabi Muhammad diciptakan, namun yang paling terakhir diutus. Sifat manusia yang lupa merupakan pangkal dari ketidakberimanan kepada Allah ketika di dunia. Namun diutusnya para rasul oleh Allah dimaksudkan untuk mengingatkan kembali akan janji manusia dulu. Begitu sayangnya Allah kepada manusia hingga ia mengirimkan banyak bukti untuk mengingatkan manusia akan janjinya dulu. Bukti-bukti tersebut seperti diungkapkan oleh Quraisy Shihab dan Wahbah Zuhaili meliputi diutusnya para rasul, diturunkannya ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Belum lagi ditambah kecenderungan hati yang hanif yang ditanamkan Allah kepada manusia. Seharusnya itu semua lebih dari cukup untuk mengingatkan perjanjian manusia dulu dan menjadikannya beriman dan bertakwa kepada Allah. Jika setelah diingatkan oleh para rasul mereka masih saja ingkar, berarti hati mereka telah tertutup dan akan mendapat balasan di akhirat kelak.